Perkenalkan, nama saya Rahmatus Syawal. Saya dari kelompok 6. Saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Konsep Pendidikan dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. Dengan rumus masalahnya, yang pertama yaitu bagaimana tafsiran Quran Surah An-Nahl ayat 125 sampai 128 menurut ulama tafsir. Yang kedua, bagaimana metode pendidikan yang terkandung dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan pendidikan dengan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. Kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitunya terjemahan dan tafsiran Quran Surah An-Nahl ayat 125 sampai 128 menurut para mufassir. Ayat 125 yang berbunyi ud'uni ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadiluhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang berartinya serulah manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu telah mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, dan dia juga mengetahui siapa saja orang yang mendapat petunjuk. Ayat 126-nya yang berbunyi wa in aqabtum fa'aqibu bimithlih ayat 26 yang berbunyi wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Yang berarti jika kamu balaslah dengan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu, dan sungguh jika kamu bersabar, hal itu akan benar baik bagi orang-orang yang bersabar. Ayat 127 yang berbunyi wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi daiqim mimma yamkurun. Yang berarti bersabarlah dan kesabaranmu itu semata-mata dengan Allah, dan janganlah bersedih terhadap mereka, dan janganlah bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Ayat 128 juga selanjutnya ayat 128 yang berbunyi innallaha ma'al ladzina taqu wal ladzina hum muhsinun. Yang berarti sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan yang berbuat kebaikan, dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Merujuk kepada ayat 125, terdapat 3 term kunci yang menjadi inti dari ayat ini, yaitunya hikmah, mau'izah, dan jadilum hiya ahsan. Menurut Quraisy Shihab, kata hikmah ini diartikan sebagai pengetahuan yang mendalam. Quraisy Shihab dalam tafsirnya juga Al-Misbah menyebutkan bahwa muara dari hikmah adalah kedalaman pengetahuan, perkataan, dan perbuatan yang berorientasi pada kebaikan atau maslahat bagi orang banyak. Selanjutnya, kata mau'izah diartikan sebagai nasihat atau memberi teladan baik dengan perkataan, sikap maupun perbuatan. Sedangkan jidal dalam ayat ini dimaknai oleh Ibnu Ashur sebagai
yang meluruskan kesalahan dengan cara yang baik pula. Ayat 125 ini berkaitan dengan ayat setelahnya, yaitu ayat 126, yakni tentang bagaimana cara menghadapi, merespon atau membalas orang-orang yang menolak, membangkang serta mendebat para pelaku dakwah. Menurut Quraisy Shihab, memang tidak mustahil saat Nabi berdakwah ingin membalas, atau saat pelaku dakwah ada keinginan dalam hati mereka untuk membalasnya. Hamka dalam tafsir Al-Azhar menyatakan bahwa dalam ayat 126 sampai 128 ini berorientasi pada satu hal, yakni cara membalas orang-orang yang menolak dan membangkang ajakan dari dakwah. Hamka mencontohkannya dengan peristiwa perang Badar, ketika paman Nabi Muhammad SAW dibunuh oleh seorang budak yang bernama Wahsy. Menghadapi hal tersebut, terbesit dalam hati Nabi untuk membalas, dan jika terbesit dalam hati Nabi untuk membalas ketika ada perperangan selanjutnya akan bertemu dengan Wahsy gitu, maka Rasulullah akan menyiksa setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh Wahsy. Akan tetapi kemarahan Rasulullah itu mereda pasca turunnya ayat ini yang memerintahkan Nabi untuk bersabar. Wahab Hazaili dalam tafsir Al-Munir berpendapat bahwa Quran surah An-Nahl ayat 115 sampai 128 ini mengandung prinsip-prinsip mendasar dalam menyebarkan ajaran Islam yang dapat diaplikasikan dalam dunia pendidikan. Ayat 125 menegaskan 3 pendekatan dalam mengajak manusia dalam kebenaran, itunya dengan hikmah, nasihat yang baik, dan diskusi atau debat dengan baik pula. Dibawakan dalam konteks pendidikan. Metode ini dapat dikaitkan dengan strategi pengajaran yang bijaksana, serta pemberian nasihat yang untuk membangun karakter peserta didik. Selanjutnya ayat 116 mengajarkan kita untuk keseimbangan dalam menghadapi perbedaan dan tantangan, di mana Allah memperbolehkan pembalasan yang setimpal terhadap perbuatan yang dilakukannya. Ayat 117 menegaskan bahwa kesabaran adalah kunci dalam menghadapi segala sesuatu rintangan. Dalam tafsir Al-Munir menekankan bahwa seorang pendidik harus memiliki ketahanan mental, spiritual dalam membimbing peserta didiknya. Kesabaran itu bukan hanya dalam menghadapi kesulitan akademik, tetapi juga dalam dinamika sosial yang berkembang di lingkungan pendidikan. Ayat 118, ayat ini yang menutup dengan menekankan bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik. Dalam dunia pendidikan, konsep ini diterjemahkan sebagai pentingnya keteladanan moral dari seorang pendidik. Seorang guru atau seorang pendidik yang memiliki sifat ihsan atau sifat baik akan menjadi figur inspiratif atau menjadi seorang pembimbing bagi peserta didiknya, sehingga proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter. Yang kedua, pembahasan kedua itunya metode pendidikan dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. Terdapat 3 metode atau cara pendidikan yang termaktub dalam Quran surah An-Nahl ayat 115. Yaitu yang pertama bil hikmah atau kebijaksanaan. Hamka menjelaskan dalam tafsirnya bahwa
hikmah merupakan suatu yang lebih halus daripada filsafat. Karena filsafat hanya dapat dipahami oleh orang yang berpikir dan berlogika secara mendalam. Sedangkan hikmah bisa menarik orang-orang yang belum terlatih pikirannya atau logikanya. Oleh karena itu, hikmah tidak dapat dan tidak mampu diperdebatkan oleh orang-orang yang berpikir secara mendalam. Bersama dengan itu, Quraish Shihab juga berpendapat dalam tafsirnya bahwa hikmah yaitunya menyesuaikan kemampuan akal yang jika dilakukan dapat mendatangkan kebaikan serta manfaat, sehingga mampu mencegah keburukan dan kemungkaran. Ditarik daripada benang merah kandungan dari Quran Surah An-Nahl ayat 125, maka metode pendidikan itu menyesuaikan kemampuan peserta didik dengan bahasa dan pola pengajaran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Artinya, seorang peserta didik mesti mengetahui betul kemampuan siswanya, minat, kecenderungan, kapasitas, dan daya tangkap, serta tidak menyamaratakan akumulatif. Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan kata hikmah sebagai ilmu yang mendalam dan penerapannya itu tepat sesuai dengan keadaan dan kemampuan penerimanya. Dibawa kepada konteks pendidikan, hikmah dapat diartikan sebagai pendekatan pedagogis yang bijaksana yang mempertimbangkan karakteristik dan tindakan pemaham peserta didik. Yang keduanya itunya mau'izah hasanah atau pembelajaran yang baik. Mubi Hamka menjelaskan dalam tafsirnya bahwa mau'izah al-hasanah dengan pengajaran baik itu atau wasiat kebaikan yang disampaikan dengan tujuan memberikan nasihat terutama untuk keluarga atau keturunan, mendidik dan mengajarkannya nasihat ini sehingga orang tua bertanggung jawab untuk memberikan contoh yang baik terhadap keluarganya, terutama anak-anaknya gitu. Quraish Shihab dalam tafsirnya menyatakan bahwa mau'izah berarti nasihat yang disampaikan untuk menyentuh hati dan mengantarkan kepada kebaikan yang bertujuan mencegah diri dari sesuatu yang tidak baik yang dapat mengundang emosi, kemarahan, baik dari segi penyampaian maupun dari yang lainnya gitu. Wahbah Zuhaili juga memahami kata tersebut sebagai pemberian nasihat, pemberian nasihat yang baik, yang bersifat dan membangun, inspiratif dan menggugah kesadaran moral. Dari penjelasan di atas bahwa mau'izah adalah nasihat yang dapat dilakukan dengan cara baik, yang menyentuh hati tanpa menyinggung perasaan orang lain, serta seruan agar menggunakan akal pikiran dengan tujuan untuk menemukan kebenaran sebagai wujud dari perubahan seseorang ke arah yang lebih baik pula daripada sebelumnya. Yang ketiga, jadilum billati hiya ahsan, yang yaitunya berdebatlah dengan mereka yang dengan cara yang baik pula gitu. Quraish Shihab dalam tafsirnya menafsirkan bahwa debat terbagi menjadi 3. Yang pertama itu perdebatan yang dilakukan dengan cara yang tidak pantas, maka perdebatan itu bersifat buruk sehingga membangkitkan atau mengundang emosi dari lawan bicaranya karena pendapat yang disampaikan dengan cara yang salah. Yang kedua, perdebatan dengan menyampaikan pendapat dengan cara yang baik serta menggunakan referensi yang kuat.
yang diketahui oleh lawan-lawannya, sehingga dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Yang ketiga, debat yang paling baik, yaitu debat yang dilakukan dengan cara santun serta menggunakan argumen-argumen yang tidak dapat dilakukan kebenarannya, sehingga lawan tidak mampu melakukan sanggahan. Bersamaan dengan itu, Wahbah Al-Zuhaili juga menyatakan bahwa ayat ini tidak mampu ayat ini mengacu pada metode penyampaian ilmu yang melibatkan diskusi yang sopan, berbasis argumen dan kuat, dan tidak menimbulkan konflik atau permasalahan. Dalam konteks pendidikan, hal ini dapat menekankan pentingnya dialog ilmiah dan yang sehat dan produktif. Seorang pendidik mendorong peserta didiknya untuk berpikir kritis, mengajukan pertanyaan dan berdiskusi dengan cara yang baik. Perdebatan atau diskusi yang dilakukan dalam kelas seharusnya diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan berpikir analisis, bukan untuk mempermalukan atau merendahkan peserta didik lainnya. Yang ketiganya itu hubungan Quran Surah An-Nahl ayat 125 sampai 128 dengan metode pendidikan. Quran Surah An-Nahl ayat 125 sampai 128 memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan karena mengandung prinsip-prinsip fundamental yang dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar. Ayat ini menekankan pentingnya metode perdamaian ilmu, kesabaran dalam menghadapi tantangan, keteguhan hati dalam membimbing peserta didik, serta membangun lingkungan yang berlandaskan dengan nilai-nilai Al-Quran. Pertama, peserta didik berbasis hikmah dan dialog. Ayat ini menekankan bahwa dalam menyampaikan ilmu seorang pendidik harus menggunakan hikmah dalam konteks pendidikan. Dapat diartikan sebagai kebijaksanaan dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya gitu. Selain itu, proses belajar mengajar tidak boleh bersifat dogmatis atau otoriter, melainkan harus mendorong diskusi, berpikir kritis, serta keterbukaan terhadap berbagai sudut pandang. Hal ini sejalan dengan konsep pembelajaran aktif yang menuntut partisipasi aktif peserta didik dalam memahami suatu ilmu pengetahuan. Yang kedua, kesabaran dalam menghadapi tantangan pendidikan. Dalam dunia pendidikan, berbagai tantangan seperti perbedaan pemahaman dan resistensi terhadap perubahan serta dinamika sosial yang sering muncul, pendidik harus memiliki kesabaran dalam menghadapi peserta didiknya yang memiliki berbagai karakter, pemahaman dan latar belakang. Seorang pendidik harus mampu membimbing dengan penuh pengertian dan memberikan solusi yang konstruktif gitu. Yang ketiga, keteguhan hati dalam mendidik. Ayat ini menegaskan bahwa keteguhan hati dalam mendidik ini terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 117 yang menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya seorang pendidik harus memiliki keteguhan hati dan tidak mudah putus asa. Dalam proses belajar mengajar, ada kalanya pendidik menghadapi peserta didik yang sulit diarahkan, kurang menghargai ilmu, serta bahkan menolak bimbingan yang diberikan gitu. Pendidik bukan hanya untuk mentransfer ilmu, pengetahuan, tapi juga membentuk moral dan akhlak yang baik. Oleh karena itu, seorang pendidik
harus memiliki keteguhan dan menanamkan nilai-nilai kebaikan meskipun menghadapi berbagai tantangan. Yang keempat, yaitu membangun lingkungan pendidikan yang berkeadilan dan berorientasi kepada kebaikan. Pendidik pendidikan harus berlandasan kepada nilai-nilai keadilan, kasih sayang dan kebaikan. Seorang pendidik tidak hanya bertugas untuk menyampaikan ilmu, tetapi juga harus menjadi contoh teladan di lingkungan pendidikan yang kondusif. Lingkungan pendidikan yang kondusif adalah lingkungan yang menghargai keberagaman, menjunjung tinggi nilai keadilan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap peserta didiknya untuk berkembang. Pendidikan yang berorientasi pada kebaikan akan melahirkan generasi-generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dan sikap yang penuh kasih sayang terhadap sesama. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.